Tidak habis pikir kenapa 575 anggota DPR masih saja bungkam terhadap mega korupsi BTS, padahal nilainya 8,3 triliun. Ada apa gerangan? Sampai hari ini tak ada satupun dari anggota DPR yang katanya mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat buka suara mendorong pengusutan tuntas mega korupsi BTS itu. Kalau selama ini DPR sering terlihat garang dalam banyak kasus receh, mestinya mereka sangat marah dengan korupsi BTS yang menyengsarakan rakyat kecil ini. Sebenarnya mereka mewakili kepentingan siapa sih? Absennya sikap DPR dalam perkara korupsi BTS ini kontras dengan sikap PSI. PSI sering dihina, dimaki, dan dianggap sebagai partai kecil pengganggu. Tetapi hanya PSI lah satu-satunya partai yang vokal meminta aparat penegak hukum untuk membongkar proyek korupsi ini sampai ke akar-akarnya. Termasuk mengejar pihak-pihak yang ikut menikmati aliran uang haram korupsi BTS ini. Selain itu, partai ini juga mendorong DPR untuk menggunakan hak konstitusionalnya seperti hak interpelasi dan hak angket dalam mengusut mega korupsi ini. Bukan hal yang teramat sulit bagi DPR jika ingin membentuk panitia khusus atau pansus untuk kasus BTS ini. Semua ini hanya tentang political will dari para anggota dewan dan ketua partai. Buktinya, DPR pernah berhasil membentuk pansus hak angket Senturi pada Desember 2009. Bahkan pansus Senturi ini disiarkan langsung kepada publik. Padahal nilai kerugian yang ditimbulkan dari skandal Bank Senturi tidaklah lebih besar dari korupsi BTS ini. PSI tidak main-main loh dalam menegakkan prinsip anti korupsi. Kami ingin memastikan bahwa perjuangan anti korupsi tidak hanya sebatas lip service semata. Kami berkeyakinan bahwa tidak akan ada perubahan di DPR jika anggota-anggota legislatif yang ditawarkan tidak bebas korupsi. Meskipun partai kecil, PSI konsisten mengutuk perilaku korup para pejabat negara. Dan kelak ke depannya dari gedung parlemen, kami akan berjuang lebih keras lagi melawan korupsi lewat penegakan hukum yang adil dan tidak pandang bulu. Salam solidaritas. PSI Partaiku.